Selamat datang di Kabar pada siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya, mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah kabar pada siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali kabar pada siang ini dengan informasi pertama. Di Desa Rawang, Kota Pariaman, lahan tidur yang dulunya terbengkalai kini berubah menjadi lahan produktif. Perubahan ini tak lepas dari kerja keras Sawirman, seorang petani yang terus bangkit dan memanfaatkan lahan tersebut menjadi area pertanian yang menjanjikan. Dengan luas kurang dari 1 hektar, lahan yang sebelumnya hanya ditumbuhi rerumputan kini telah ditanami lebih dari 9.000 batang cabai yang tumbuh dengan baik. Upaya ini tidak hanya bertujuan meningkatkan perekonomian pribadi, tetapi juga membuka peluang kerja bagi petani lain di sekitarnya. Dalam waktu sekitar 1,5 bulan ke depan, Sawirman diperkirakan akan memanen hasil dari kerja kerasnya selama 3 bulan terakhir. Harapannya panen melimpah ini juga diiringi dengan harga cabai yang stabil dan menguntungkan. Kedua, tim Satres Narkoba Polres Pariaman berhasil mengamankan 2 orang pria berinisial DN 41 tahun dan JN 52 tahun terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kota Pariaman. Kasat Narkoba Darmawan menjelaskan penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di kawasan Jati Hilir, Kecamatan Pariaman Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan, tim opsional menemukan DN berada di rumah rekannya JN dan langsung melakukan penindakan. Dalam penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya paket diduga sabu, plastik klip, serta timbangan digital. Kedua pelaku kini diamankan untuk proses hukum lebih lanjut. Oke, Pak Kantorna, warga, jadi kami tadi telah melakukan penggeledahan tahap 1 tadi. Kita tahu dapatlah informasi bahwa barangku masih ada disimpan di rumah, disimpan di kamar, disimpan sama si Tono, pemilik rumah. Jadi barang dari simpan Tono, kok barang sia? Barang sia? Barang sia? Si Don. Nah, oke. Betul Don? Nah, kau barang kau disimpan di bawah no. Paket sedang di dalam kotak rokok level dibungkus dengan timah merah punya sabunya. Ya Pak ya? Betul? Betul no? Angkinin itu. Betul no? No, kita lihat ke betul no? Betul Don? Nah, oke Pak ya. Kooperatif ini. Kooperatif aja. Kami enggak do. Kalah tuh tuak basi jujur. Berita selanjutnya, kondisi ruas Kelo 44 tepatnya di titik Kelo 10 jalur Maninjau Padang Luar hingga kini masih belum diperbaiki pasca amblas akibat cuaca ekstrim pada November 2025 lalu. Pantauan pada Selasa 21 April 2026 menunjukkan akses jalan masih terbatas, sehingga arus lalu lintas harus diatur secara bergantian.
Warga setempat pun turun tangan membantu mengatur kendaraan roda 2 dan roda 4 agar tetap bisa melintas dengan aman di jalur tersebut. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok menyalurkan bantuan pangan tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pada Rabu 22 April 2026. Program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya bagi penerima yang membutuhkan, sekaligus meringankan beban ekonomi sehari-hari. Semoga bantuan yang disalurkan membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh masyarakat penerima. Ibu lah berapa umur? 72. Masih kelihatan muda, Pak. Masih muda ya? Lah berapa umur? Oh dia teko senior gitu. Ah, lebih senior. Lah kayak sama awak kakek sadosi mah. Hai Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya Bu. Hari ini perdana di Kabupaten Solok bersama pimpinan Bulog penyaluran bantuan cadangan pangan kita pemerintah. Ada beras dan ada minyak goreng. Nah hari ini awak serentakkan pertama kita launching di negara Jepang untuk dibagi ke seluruh wilayah Kabupaten Solok. Dan alhamdulillah ya Jepang luar biasa, lebih dari 2.000 masyarakat yang menerima manfaat. Nah ini penyaluran dari yang bulan Februari dan Maret. Nah kita tunggu nanti untuk penyaluran berikutnya. Itu adalah bentuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah serius untuk bantu seluruh warga Wabah. Bahwa ini penyerahan bantuan ya cadangan pangan kita ya Februari Maret dan Februari Maret sebesar 20 kilo minyak 4 juta. Nah ini adalah bantuan dari untuk seluruh masyarakat kita. 61.000 masyarakat di Kabupaten Solok kita bantu, kita distribusikan hari ini. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Sehat selalu ya. Ya Ibu ya. Sehat. Iya, sama-sama. Berita selanjutnya, bencana air bah menerjang Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batiput Selatan, Kabupaten Tanah Datar pada Rabu 22 April 2026. Sekitar pukul 10.38 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa ini memicu kekhawatiran warga akan potensi bencana susulan yang lebih besar. Material longsor yang masih tertahan di hulu bukit dikhawatirkan dapat memicu galodo jika sewaktu-waktu kembali terbawa arus. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang guna mengantisipasi kemungkinan terburuk. Ujung, kabeh dua. Jangan ingat. Jangan jelek. Ini baru meletup kan? Langsung melimpah kemarin. Baru meletup, kayu langsung dibawanya. Coba enak. Nah. Ambil lah santai betul. Cik kemari sih lah. Cik nak. Belek benar nak. Semua dia tadi di sini cuma.
Diko. Kau di sana bekas longsoran dake Cekdam. Oh, yang longsor Kapetang yang sempat viral ya. Nah, kondisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward SKM MKM Camat Batiku Selatan. Dengan ini menghimbau kepada masyarakat kita yang berada di Jorong Panalawe dengan telah terjadinya air bah pada pukul 10.38 tadi, dan ketika dilihat masih adanya potensi kemungkinan terjadinya air bah. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat kita yang berada di lokasi jalur merah aliran yang bersumber dari Bukit Mata Gigi diharapkan untuk dapat tetap dalam kondisi waspada. Apalagi apabila kita lihat di atas Bukit Mata Gigi itu terjadi mendung atau hujan lebat. Untuk itu kami himbau kepada masyarakat kita untuk dapat segera waspada dan kalau memungkinkan untuk dapat sementara mengungsi di aula kantor Wali Nagari sebagai shelter sementara untuk kita alihkan ke lokasi pengungsian yang lain. Demikian kami himbau kepada masyarakat kami agar dapat tetap waspada. Demikian, atas perhatian ini ucapkan terima kasih. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, itu posisi di Padang Lawe Malalu mau temui. Kebetulan nunggu bersama Pak Kesem. Semoga baca baik saja. Semoga Paksel baik-baik saja. Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Cuman mungkin faktor Tidak berkepentingan usah kata. iya. Bapak yang nak berkepentingan usah kata lupa karena masih rawan desa itu. Iya. Ya. Ini faktor terkubur sana. Ya. Di kondisi kondisi luar biasa sana. Alhamdulillah belum ada korban jiwa. Ada korban jiwa. Iya masih datang sana. Jadi posisi kita kena di Cekdam. Luar biasa datang sana. Berita selanjutnya, Bupati Solo John Firman Pandu menggelar rapat KDMP di Koperasi Merah Putih Batang Barus, Kabupaten Solo pada Rabu 22 April 2026. Kegiatan ini menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi serta menyatukan visi dan rancangan langkah strategis ke depan. Dalam suasana penuh kebersamaan, berbagai ide dan gagasan disampaikan sebagai fondasi untuk mendorong kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggotanya. Diharapkan hasil rapat ini mampu memberikan manfaat nyata serta membawa kemajuan bagi seluruh anggota koperasi ke depannya. Yang dari program kelautan perikanan termasuk perikanan pangan, kok tahu bioflok lele, kok ikan apa, itulah sendiri apanya. Kan ada 600 sampai 700 juta itu. Oh, yang bio. Jadi hari ini ya kita perdana nih rapat KDMP, rapat akhir tahun anggota ya di Batang Barus. KDMP-nya KDP Batang Barus namanya apa ya? Koperasi Desa Merah Putih Nagari. Koperasi Desa Merah Putih Batang Barus. Nah, ini adalah bentuk komitmen dan keyakinan kita ya untuk pelaksanaan seluruh agenda ini. Ya, sebentar lagi akan kita mulai dan kita tentunya support, dorong semua Pak Wadi. Ya Pak Ketua, rapat akhir tahun ya beserta seluruh anggota BPU dan juga BA ya, Business Assistant. Itu ini menjadi acuan bagi kita. Semoga langkah ini yang terbaik. Kan baru ini mungkin KDMP melakukan rapat akhir tahunan ya. Iya. KDMP Batang Barus. Nah, mudah-mudahan segera ya. Oke, sukses, selamat pada seluruh anggota.
Berita terakhir, berolahraga kini bukan sekedar tren, tapi telah menjadi gaya hidup masyarakat di Kota Pariaman. Setiap sore di sejumlah pusat olahraga seperti Gor Rawang, Gor Rajo Bujang hingga Algis Fitness selalu ramai dikunjungi warga yang ingin menjaga kebugaran. Menariknya, aktivitas nge-gym kini diminati berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga lansia. Latihan angkat beban menjadi salah satu pilihan favorit dengan pendampingan instruktur seperti Aan Piliang yang membimbing tahapan latihan secara tepat dan aman. Tak hanya membentuk otot, latihan beban juga memberikan manfaat kesehatan seperti membantu menjaga kepadatan tulang dan mencegah osteoporosis sejak dini. Hal ini menjadikan olahraga sebagai investasi penting untuk kesehatan jangka panjang. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.